Oke guys, kalau di episode sebelumnya kita kan udah pernah tuh sempet bahas yang namanya Ratu Pantai Selatan. Nah kali ini Abang akan lebih mendalam lagi ngebahas sosok yang dikenal erat hubungannya dengan Sang Ratu. Beliau adalah sosok pemimpin gagah dan tampan dari kerajaan Pajajaran, the one and only Prabu Siliwangi. Pernah dengar gak sih? Belum pernah, maka dari itu sekarang gedein volume HP-nya ya. Gak hanya kisah mengenai hubungannya dengan sosok-sosok yang terkenal dalam sejarah, dan juga kisah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, kali ini kita akan sama-sama menilik perjalanan hidup Sang Prabu hingga legenda dan juga mitos yang membersamai keberadaannya dalam kata mereka. Nah, sekarang kita ngomongin soal asal-usul beliau. Jadi, beliau ini memiliki nama asli Prabu Jaya Dewata atau Prabu Dewat Prana Sri Baduga Maharaja. Kalau Bang Robi ada salah penyebutan nama atau mungkin aksennya, mohon maaf ya. Yang pasti, Prabu Siliwangi yang lahir pada 1401 ini di Kawali Galuh atau sekarang Ciamis. Yang masa mudanya dikenal nih sebagai Raden Pamanah Rasa. Nah, di mana nama tersebut itu muncul karena Sang Prabu memiliki paras yang tampan banget dan sangat mempesona. Sebagai keturunan langsung Prabu Anggalarang atau Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Raja Niskala Wastu Kencana, seorang pemimpin kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348 sampai 1475 Masehi. Dan bukan hanya karena silsilah keluarga yang diturunkan kepada Sang Prabu, masyarakat juga mengenal Prabu Siliwangi karena sosoknya yang cerdas dalam seni kesusastraan, mahir dalam bela diri, serta keterampilan yang khas kebangsawanan seperti seni peran dan juga pertahanan. Jadi nggak heran bahwa Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja akhirnya diberikan nama Prabu Siliwangi yang berasal dari kata silih, pakai H ya, dalam bahasa Sunda yang berarti pengganti dan wangi yang artinya adalah harum. Sebagai gelar turun-temurun bagi pemimpin pengganti yang dapat mengharumkan nama kerajaan Pajajaran. Oh ini tuh maksudnya. Nah nih guys, berkaitan dengan pemberian nama Siliwangi kepada Sang Prabu yang kita bahas tadi nih, pada masa kepemimpinannya antara tahun 1482 hingga 1521 Masehi, Prabu Siliwangi itu mampu loh menghantarkan kerajaan Pajajaran ke masa kejayaannya. Di mana kerajaan Pajajaran yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda dan pusat pemerintahannya yang berada di Pakuan Pajajaran adalah hasil kemampuan Prabu Siliwangi yang memindahkan ibu kota ke Pakuan, melakukan pengelolaan pertahanan melalui parit dan juga benteng, sekaligus mempersatukan kerajaan Galuh dan Sunda untuk mencapai perdamaiannya. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan membangun jalan penghubung, telaga, tempat tinggal, serta asrama prajurit yang memperkuat pertahanan dan menarik generasi muda masa itu. Di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, administrasi kerajaan juga tertata rapi loh dengan pembagian tugas abdi raja dan aturan pungut upeti yang adil. Sehingga nih kesejahteraan rakyat pun didukung oleh berjalannya kebijakan yang membuat rakyat memperoleh pembebasan beberapa jenis pajak. Kenapa? Masih berhayal hari gini bebas pajak? Sorry, nggak bisa ini. Nah nih guys, serta kekuatan militer dengan armada perang dan pasukan jajah yang tangguh. Dari segi ekonomi, sektor pertanian, perdagangan, dan juga pelayaran pun berkembang sangat pesat. Adanya 6 pelabuhan utama menjadikan beras sebagai komoditas utama dan juga lada sebagai produk ekspor yang penting banget. Ini menjadi bukti loh kemakmuran dan kekuatan kerajaan di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Guys, kayaknya kurang lengkap ya kalau nggak ngomongin personal life dari Sang Prabu. Nah, sekarang kita akan ngebahas cinta, keluarga, dan juga kehidupan Sang Prabu. Sebagai seorang Prabu yang berhasil ngebawa kejayaan untuk kerajaan Pajajaran, pesona Prabu Siliwangi sebagai sosok yang didambakan hampir sebagian kaum wanita pada masa itu. Sang Prabu pun dikenal memiliki banyak istri. Dan katanya si konon sampai berapa? Coba tebak. Cluenya ratusan. Bener ratusan. Tahu nggak berapa? 151 orang.
Resiko emang kalau tampan kayak aku ya. Kayak Prabu maksudnya. Nah, hal ini dipercaya sebagai strategi politik untuk memperluas kekuasaannya. Nah, kalau ngebahas soal kisah cinta dan kehidupan keluarga Prabu Siliwangi, terdapat salah satu sosok yang membuat kisah cintanya begitu terkenal. Ia adalah Nyi Subang Larang. Bukan sosok wanita biasa loh guys. Nyi Subang Larang ini merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa kerajaan yang sangat dihormati pada waktu itu. Keelokan Subang Larang tidak hanya memikat hati para pangeran dan juga bangsawan. Semenjak ada sayembara untuk mendapatkan hati Subang Larang, semua orang dari bermacam kalangan kerajaan pun berbondong-bondong. Namun, tak satu pun mampu menaklukkan hati Subang Larang. Ini macam take me out zaman sekarang kali ya. Nah, sampai nih tiba giliran Sang Prabu untuk mendapatkan hati Nyi Subang Larang. Prabu Siliwangi menyamar ternyata dan mengikuti sayembara tersebut dengan keberaniannya yang luar biasa. Prabu Siliwangi gak hanya berhasil mengalahkan tantangan sayembara, tetapi juga menaklukkan hati Nyi Subang Larang dengan kebijaksanaan serta kekuatan hatinya. Cinta antara Prabu Siliwangi dan Subang Larang pun tumbuh hingga akhirnya Subang Larang setuju untuk menjadi permaisuri Sang Prabu. Pernikahan keduanya pun terjadi dan melahirkan 3 anak yang menjadi sejarah Jawa Barat. Putra sulung mereka bernama Raden Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon. Lalu putri mereka Nyimas Roro Santang, merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang begitu terkenal. Sementara putra bungsu mereka, Raden Kian Santang, menjadi sosok legendaris tanah Sunda karena keberanian dan juga kesaktiannya. Namun, cinta antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang tidak hanya membawa kebahagiaan. Kasih efek dong, jeng 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 jeng, kayak sinetron gitu. Ada petir-petir apa gimana kayak sinetron India sama di Indonesia. Ulang lagi abang, ulang lagi. Coba scroll lagi ke atas. Namun, cinta antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang tidak hanya membawa kebahagiaan. Jeng jeng. Tapi guys, ternyata ngebawa juga sebuah tantangan yang begitu besar. Begini ceritanya nih. Di balik pernikahan mereka, terdapat intrik politik dan pertempuran kekuasaan yang melibatkan banyak kerajaan di sekelilingnya. Prabu Siliwangi juga harus berjuang nggak hanya untuk mempertahankan kerajaan, tapi juga melindungi keluarganya dari ancaman luar. Meskipun begitu guys, cinta antara Sang Prabu dengan permaisurinya tetap teguh dan mereka bersama-sama menghadapi segala rintangan yang ada. Hingga nih di akhir hayatnya, Prabu Siliwangi tetap dikenal sebagai raja yang begitu bijaksana, sementara Subang Larang diingat sebagai permaisuri yang penuh kasih dan juga keteguhan hati. Dan tentu aja, anak-anak dan keturunan Sang Prabu Siliwangi ikut berperan dalam sejarah dan penyebaran agama di wilayah Sunda dan sekitarnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke legenda dan juga mitos-mitos mistisnya. Melihat sosok Prabu Siliwangi yang hingga kini dikenal akan kebijaksanaan dan juga ketangguhannya, bahkan mungkin bisa diibaratkan sebagai sosok penguasa rimba yang menurut legenda dan dipercaya sebagian besar masyarakat pun, Prabu Siliwangi bak seekor harimau yang gagah tangguh dan juga pemberani. Nah, legenda ini guys menjadi salah satu latar belakang kisah mistis dan mitos yang terkait dengan Prabu Siliwangi. Masyarakat tuh percaya bahwa Prabu Siliwangi ini bisa berubah menjelma dengan kesaktiannya menjadi sosok harimau putih atau maung bodas yang konon terjadi setelah beliau menolak ajakan masuk Islam dari putra terakhirnya Raden Kian Santang. Beliau juga diyakini memiliki kekuatan goib dan kemampuan untuk menghilangkan dirinya, berjalan secepat angin dan memiliki jajaran pasukan goib. Nah, konon Sang Prabu ini bisa menghilang atau disebut dengan ngahyang bersama para pengikutnya. Nah guys, tahu nggak? Berdasarkan kepercayaan yang hidup di sebagian masyarakat Sunda nih, sebelum Prabu Siliwangi itu menghilang, beliau ternyata meninggalkan pesan atau wangsit yang kemudian dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Di mana salah satu wangsit yang populer berbunyi seperti ini. Lamun aing geus eueuh marangan sira, deuleu tingkah polah mau. Nah, atau kalau misalkan Bang Robi artikan dalam bahasa Indonesia, kalau saya sudah tidak bersama kalian, lihat saja tingkah laku harimau. Serem kan ya?
Kisah mistis tentang berubahnya sosok Prabu Siliwangi menjadi Maung Bodas dan para pengikutnya menjadi Maung Lodaya atau Macan Loreng juga dipercaya terjadi di Gunung Salak, guys. Dan tentu aja mitos ini masih dipercaya sampai dengan sekarang. Oke, aku tuh suka banget ngomong soal namanya filosofi hidup. Sekarang kita akan cari tahu pesan moral dari kehidupan Sang Prabu ya. Nah, teman-teman tahu nggak, dari perjalanan hidup Prabu Siliwangi, kita tuh bisa melihat loh bahwa kekuasaan itu bukanlah segalanya, teman-teman. Tapi digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Nah, Sang Prabu tuh ngajarin pentingnya menjadi pemimpin yang bijak, adil, dan rendah hati. Dan gak hanya kuat secara fisik atau politik, tapi juga kuat dalam nilai dan juga moral. Lewat kisah cintanya, kita bisa belajar tentang kesungguhan hati dan juga komitmen. Nah, sementara dari legenda Ngahyang, kita diingatkan bahwa nama baik dan teladan hidup lebih abadi daripada jabatan atau harta. Nah guys, dari seluruh kisah yang telah kita ulas tadi, kita tuh bisa melihat ya kalau Prabu Siliwangi bukan sekedar tokoh legenda, tapi juga sebuah simbol kepemimpinan, cinta, dan kearifan lokal yang masih hidup dalam ingatan bangsa hingga hari ini. Seperti yang kita tahu, nama Sang Prabu itu masih terus dijadikan panutan dalam berbagai budaya, cerita rakyat, hingga kebijakan tradisional yang mengakar di tanah Sunda. Legenda Prabu Siliwangi adalah pengingat bahwa kepemimpinan yang hebat tidak pernah mati. Ia tetap hidup melalui jejak yang ditinggalkan dan nilai-nilai yang diwariskan. Bahwa nih setiap kekuasaan itu harus berpijak pada cinta, cinta pokoknya. Dan juga tentu aja yang paling benar adalah kebenaran dan juga tanggung jawab. Nah, dalam kisah ini kita tuh diajak untuk nggak hanya mengerti, memahami, dan juga mengagumi jejak baik Sang Prabu, tapi juga meneladaninya. Oke guys, sekian pembahasan mengenai Prabu Siliwangi. Kalau misalkan teman-teman pengen tuh Bang Robi ngebahas ya kisah atau legenda yang ada di tanah Nusantara lainnya, silakan komen langsung di bawah dan kita akan bertemu di kata mereka selanjutnya. Semoga dapat pelajarannya ya. Terima kasih. Dadah!